Aku masih berdiri di depan tenda itu, merasakan campuran lega, haru, dan tanda tanya besar yang semakin mengganggu pikiranku. Ibu Lastri masih memeluk Ardan erat seolah takut melepasnya lagi. Dan suamiku, lelaki yang kukenal bertahun-tahun, menunduk dengan ekspresi sulit dibaca. Ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak dia katakan. Dan instingku sebagai istri langsung menyadarinya. Setelah keadaan sedikit tenang, ibu mengajak kami duduk di sebuah tenda kecil yang disulap menjadi ruang beristirahat. Di sana, suara hujan rintik yang turun sebagai sisa badai terdengar lebih jelas, menimpa atap tenda dengan ritme lembut. "Minum dulu, Nak." Ibu menyerahkan gelas berisi teh hangat. Aku mengangguk sopan, tapi mataku tak bisa lepas dari Ardan. Ia duduk di seberangku, tangannya mengusap wajah berulang kali. Satu kebiasaan yang hanya ia lakukan saat sedang menyembunyikan sesuatu. Akhirnya aku bertanya, mencoba terdengar santai. "Bu, tadi ibu bilang bantuan besar datang tepat waktu. Dari siapa ya?" Ibu tersenyum kecil sambil merapikan selendangnya. "Dari seseorang yang sangat peduli pada desa ini." Aku makin heran. "Pemerintah? LSM?" "Bukan," jawabnya pelan. "Lebih pribadi." Perhatianku langsung tertuju pada Ardan. Ia tak menjawab, hanya meremas celananya gugup. "Ibu pikir Ardan sudah cerita?" Lanjut ibu. "Oh, jadi ini memang tentang suamiku." Aku meliriknya tajam. "Cerita apa?" tanyaku. Ardan menelan ludah. "Sayang, aku..." Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara derap kaki orang berlari memecah suasana. Seorang bapak masuk ke tenda dalam keadaan setengah panik. "Bu Lastri, logistik tambahan datang lagi. Kami butuh bantuan buat mindahin ke gudang." "Oh, baik Pak, saya ke sana." Ibu bangkit terburu-buru. Tapi sebelum keluar, ibu sempat menepuk bau Ardan dan berkata, "Dan, nanti jelaskan semuanya baik-baik ya. Ibu nggak mau ada rahasia dalam rumah tangga kalian." Ardan hanya menunduk. Aku membeku. Rahasia? Bukan hal kecil sampai ibu merasa perlu mengatakan itu. Setelah ibu pergi, tenda menjadi sunyi. Aku menatap Ardan lama, terlalu lama, sampai akhirnya ia menghela nafas pasrah. "Aku mau jelasin," katanya lirih. Aku merapatkan duduk. "Silahkan." Ardan memandang lantai tanah yang tertutup terpal biru. Suaranya bergetar, bukan karena takut padaku, tapi takut mengecewakan. "Aku udah beberapa bulan ini kirim bantuan ke desa ibu. Aku tahu kamu kirim uang bulanan ke ibu Dan, tapi yang ini lain ya?" Ia mengangguk pelan. "Ini bukan kiriman biasa. Aku kirim dalam jumlah besar, dalam bentuk logistik juga. Itu sebabnya semua warga masih bisa bertahan sebelum bantuan resmi datang." Aku terdiam. Ardan melanjutkan, "Ban besar pertama yang datang 2 hari lalu, itu dari aku. Tenda-tenda, makanan instan, air bersih, semua itu aku pesan dan aku kirim diam-diam." Aku tidak marah, tapi aku terpukul. "Kenapa kamu nggak bilang?" tanyaku. Matanya menatapku dengan campuran takut dan rasa bersalah. "Aku takut kamu bakal mikir aku boros atau sembunyi-sembunyi dari kamu." Aku memejamkan mata. "Dan aku istrimu. Kamu harusnya cerita. Apalagi ini soal ibu." "Maksudku baik. Aku cuma ingin pastikan ibu aman. Aku tahu rumah ibu di dataran rendah. Dan aku udah punya firasat. Jadi aku mulai kirim bantuan jauh sebelum banjir benar-benar datang." Aku terhenyak. Ibu mengangguk pelan sambil merapikan selendangnya. "Kamu tahu duluan." Ia mengangguk. "Aku lihat berita, analisis cuaca, semuanya tunjukin banjir besar bakal datang. Aku nggak mau ambil resiko." Aku menggigit bibir. Bagian dari diriku merasa terharu karena suamiku setulus itu. Tapi bagian lain merasa terluka karena dia tak mempercayaiku untuk berbagi kekhawatiran, rencana, dan keputusan sebesar itu. "Aku cuma ingin melindungi kalian," katanya lagi. "Aku kira dengan gak bilang, aku bisa mengurangi kekhawatiranmu." Aku menunduk. Aku marah.
Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa berkat keputusannya, warga selamat, ibu selamat, semua orang hidup. Kamu harusnya percaya padaku, ucapku pelan tapi tegas. Ardan mengulurkan tangannya. Maaf, aku menatap tangannya, lalu menatap matanya. Dan saat aku hendak mengucapkan sesuatu, seorang relawan masuk ke tenda sambil terengah-engah. Kalian berdua harus melihat ini, di bawah. Cepat! Aku dan Ardan saling memandang sebelum bangkit serentak. Ada apa? Tanya Ardan. Relawan itu menunjuk ke arah kaki bukit. Airnya naik lagi, dan ada seseorang pingsan di pinggir aliran besar itu. Kayaknya salah satu warga. Jantungku berdegup cepat. Tanpa berkata apapun, kami langsung berlari menuruni bukit. Aku tak tahu apa yang menunggu di bawah sana. Tapi satu hal jelas, konflik kami belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja mulai. Aku tidak pernah menyangka bahwa ketenangan rumah kami bisa runtuh hanya karena 1 minggu tanpa kabar. Anehnya, 1 minggu itu terasa jauh lebih panjang dari 7 hari. Rasanya seperti waktuku terhenti di antara notifikasi ponsel yang tak berbunyi, berita bencana di televisi yang terus menayangkan hal yang sama, dan wajah suamiku yang makin lama makin pucat. Nama suamiku Arga, seorang pria yang, kalau ada lomba menyembunyikan perasaan, pasti menang mutlak. Ia bisa terlihat tenang meski dunia sedang jungkir balik. Tetapi sejak banjir bandang melanda kampung halaman ibunya di Sumatera, ketenangan itu menguap sedikit demi sedikit. Setiap kali aku menoleh, aku melihat Arga menatap layar ponsel, menggigit bibir, mengusap wajah, lalu menghela napas panjang. Hari ini genap 1 minggu ibu mertua menghilang. 1 minggu tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa tanda apapun. Aku memegang cangkir teh yang sejak tadi tidak tersentuh. Aromanya saja sudah tak terasa apa-apa bagiku. Gak? Masih belum ada kabar. Tanyaku pelan, meski aku tahu jawabannya. Arga hanya menggeleng tanpa suara. Ia menutup ponselnya dan meletakkannya di meja, tetapi kemudian mengambil lagi dan memeriksa layarnya seolah pesan baru akan muncul secara ajaib. Jaringan di sana masih putus total, ucapnya lirih. Kata berita akses jalan juga banyak yang rusak. Aku mengangguk pelan. Di televisi, seorang reporter berdiri di pinggir sungai yang meluap, memaparkan kondisi terparah banjir Sumatera tahun ini. Desa tempat ibu mertua tinggal, termasuk yang paling hancur. Aku menelan ludah ketika mendengar nama kecamatan itu disebut. Sejujurnya, hubungan aku dengan ibu mertua tidak buruk. Hanya canggung. Ia tipe wanita yang tegas, keras, dan jarang tersenyum. Aku yang terbiasa kelembutan ibuku sendiri sering salah menafsirkan sikapnya. Tapi di balik kekakuan itu, aku tahu beliau menyimpan perhatian yang berbeda caranya. Seminggu ini rasa canggung itu berubah menjadi kekhawatiran yang tak bisa dijelaskan. Gak, aku gak bisa cuma duduk diam di sini. Gumam Arga sambil bangkit. Aku harus ke sana, Ran. Aku menatapnya cepat. Sekarang. Tapi aksesnya, aku tetap harus mencoba. Kalimat itu terdengar seperti keputusan final. Bukan sekedar keinginan impulsif. Arga tidak sedang bicara sebagai suami atau sebagai anak. Ia bicara sebagai seorang pria yang sudah memendam banyak hal di dalam kepalanya. Aku mendekatinya pelan. Gak, kalau kamu pergi, aku ikut. Rani, jangan larang aku. Itu ibuku juga. Arga memejamkan mata beberapa detik. Ketika membuka, aku bisa melihat sesuatu yang rapuh di balik tatapannya. Meski ia berusaha menyembunyikannya lagi. Baik, ujarnya akhirnya. Kita berangkat besok subuh. Paginya kami sudah di dalam mobil, membawa air mineral, makanan cepat saji dan pakaian secukupnya. Langit masih gelap dan udara pagi sejuk seperti biasanya. Ironis sekali jika dibandingkan dengan pikiran kami yang sesak. Perjalanan menuju Sumatera memakan waktu panjang. Berjam-jam mobil kami melintasi jalanan yang semakin rusak, semakin sepi, semakin dipenuhi kendaraan logistik dan relawan. Di beberapa titik, kami berhenti karena longsor menutup sebagian jalur. Di titik lain, jembatan darurat digantikan dengan jembatan baja yang dibangun tentara. Di sepanjang perjalanan, Arga jarang bicara.
Ia hanya mengemudi, menatap lurus ke depan. Sesekali ia menggenggam setir terlalu keras sampai buku jarinya memutih. Aku tahu ia sedang menahan banyak hal. Aku ingin menenangkannya. Tetapi kalimat apa yang cocok untuk situasi seperti ini? Setelah beberapa jam aku akhirnya membuka suara. "Gak, kamu tidur gak semalam?" "Sedikit." Jawabnya pendek. "Kamu kelihatan capek. Kalau mau istirahat sebentar, aku bisa nyetir." Arga menggeleng. Aku menarik napas dalam. "Kamu takut ya, gak bisa nyelamatin ibu?" Ia terdiam. Tangannya berhenti di atas setir. Matanya menatap jalanan tapi pandangannya tidak fokus. Lalu, perlahan ia mengiyakan sesuatu dengan jujur. Untuk pertama kalinya sejak bencana ini terjadi, ia mengiyakan sesuatu dengan jujur. Aku memegang tangannya, dia tidak menjawab, tetapi jemarinya menggenggam tanganku erat, melebihi kerasnya biasanya. Seolah genggaman itu satu-satunya hal yang menjaga kepalanya tetap waras. Sore menjelang ketika akhirnya kami memasuki daerah yang lebih parah terdampak banjir. Mobil harus diparkir jauh karena air masih menutup sebagian jalur. Kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki bersama para relawan. Bau lumpur bercampur sampah menyengat. Banyak rumah hanya menyisakan atap atau dinding roboh. Ada kasur yang tersangkut di pagar, motor yang terbawa arus ke parit, dan tumbang yang melintang di tengah permukiman. Air kecoklatan mengalir pelan meninggalkan garis-garis bekas luapan di dinding rumah warga. Arga berhenti di depan sebuah rumah panggung kecil yang kini hanya menyisakan tiang-tiang rapuh. Rumah itu, rumah ibu mertuaku. Ia menatapnya lama, sangat lama, mungkin terlalu lama. Aku bisa merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh sedikit demi sedikit. "Gak," panggilku pelan. Arga menunduk menyentuh puing kayu yang pernah menjadi tangga rumah ibunya. Jemarinya bergetar. "Aku telat, Ran. Aku telat." Aku memeluknya dari belakang. "Jangan bilang begitu. Kita belum tahu apapun." Tiba-tiba sebuah suara kecil terdengar tak jauh dari kami. "Kalian nyari ibu?" Aku menoleh cepat. Seorang anak laki-laki berdiri di dekat genangan air. Ia kurus, bajunya kotor, tapi matanya tajam. Terlalu tajam untuk usianya. "Siapa kamu?" tanyaku pelan. "Aku tinggal di sini," jawabnya polos. "Kalian nyari ibu itu kan?" Ia menunjuk puing rumah. "Banyak yang nyari keluarga." Arga berdiri mendekati anak itu. "Ibu saya di mana? Kamu melihat?" Anak itu mengangguk pelan lalu menunjuk ke arah sebuah bukit di kejauhan. "Naiklah ke bukit itu," katanya lirih. "Di sana kalian akan tahu tentang ibumu." Tatapan matanya, entah kenapa membuat bulu kuduku merinding. Bukan karena menakutkan, tapi seolah ia tahu sesuatu yang kami tidak tahu. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, anak itu berlari ke arah lain bersama dua orang dewasa yang memanggilnya. Aku dan Arga saling berpandangan. "Apa kita harus ke sana?" tanyaku pelan. "Tidak ada pilihan lagi," jawab Arga dengan suara serak. Kami mulai berjalan menuju bukit itu. Perjalanan menanjak membuat napas kami terengah-engah. Tanahnya licin dan basah. Beberapa titik berlumpur, dan cuaca mulai mendung seperti ingin turun hujan lagi. Di tengah perjalanan, Arga hampir terpleset tapi aku menahan lengannya dengan cepat. Meski capek, kami terus mendaki. Ketika akhirnya mencapai puncak bukit itu, napasku terhenti. Mataku melebar, kakiku gemetar. Aku tak percaya dengan apa yang aku lihat. Tenda-tenda besar berdiri rapi. Warga berkumpul, ada yang memasak, ada yang merawat anak-anak, ada yang membagikan air minum. Beberapa orang tampak menangis lega melihat kedatangan kami. Tapi mataku hanya terfokus pada satu sosok di tengah kerumunan. "Ibu!" Suara Arga tercekak. Di bawah cahaya senja yang sayup-sayup, ibu mertua berdiri tegak dengan pakaian basah yang mengering di tubuhnya. Rambut acak-acakan, tapi matanya hidup, sangat hidup. Ia sedang memberikan instruksi kepada para warga seperti seorang pemimpin. Ia selamat. Semua selamat. Dan aku, untuk pertama kalinya dalam hidupku, merasa sangat kecil di hadapan kenyataan sebesar itu. Aku memegang tangan Arga yang bergetar. Aku menoleh kepadanya,
dan wajahnya berubah menjadi sesuatu yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Campuran syukur, lega, dan keterkejutan yang hampir membuatnya roboh. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku memeluknya pelan. Ibu mertua menoleh melihat kami. Dan untuk sesaat, aku bisa melihat kehangatan yang sulit digambarkan di wajahnya. Tapi aku belum tahu bahwa apa yang aku lihat di bukit itu baru permulaan dari semua kejutan yang menanti kami. Langit pagi itu tampak aneh. Biru tapi pucat. Seperti seseorang yang sedang memaksakan diri tersenyum, padahal hatinya penuh sesak. Itulah perasaan yang menempel di dada selama perjalanan menuju bukit. Perasaan tidak tenang yang berlapis-lapis, seperti kabut yang tak mau menghilang meski matahari sudah naik. Di belakang kami, desa ibu mertua telah berubah menjadi hamparan lumpur dan sisa-sisa rumah. Tapi di depan, bukit itu seperti pulau kecil harapan. Aneh rasanya. Bagaimana bencana bisa menghancurkan satu tempat, namun menyelamatkan yang lain. Arga berjalan di sampingku. Ia tidak banyak bicara, tapi langkahnya cepat, seolah takut semua ini hanya mimpi yang bisa hilang kapan saja. Aku berusaha menyesuaikan langkah agar tidak tertinggal, meski sesekali harus mengambil nafas lebih panjang saat mendaki. Setelah mendekati area tenda-tenda itu, suara-suara mulai terdengar lebih jelas. Suara orang memasak dengan kompor portable, suara anak-anak berlarian, suara relawan yang membagikan air minum, suara kehidupan yang bertahan. Dan di tengah semua itu, ibu mertua. Namanya Bu Seruni, wanita yang jika bicara, tak ada titik koma. Jika kerja, tak pernah setengah-setengah. Jika menatap, tatapannya bisa membuatmu merasa sedang diinterogasi tanpa perlu berkata apa-apa. Aku menelan ludah saat mendekatinya. Arga lebih dulu berdiri di hadapan ibunya. Setiap langkahnya berat, namun mantap. Ibu, suaranya pecah saat memanggil. Ibu mertua menoleh. Dan semua bayangan tentang ibu mertua yang keras, kaku dan tak pernah menunjukkan emosi, hilang begitu saja saat kulihat wajahnya berubah. Ia terdiam sejenak, sangat lama. Seolah otaknya berusaha memastikan bahwa anak yang berdiri di depannya bukan halusinasi akibat kelelahan. Arga, suara Arga bergetar. Iya Bu, ini Arga. Ibu mertua menutup mulutnya dengan kedua tangan. Lalu tanpa pikir panjang, ia memeluk Arga dengan gemetar. Sangat erat. Seolah takut anaknya akan menghilang dari pelukannya jika dilepas barang satu detik. Aku berdiri di samping mereka, tidak ingin mengganggu momen itu. Meski begitu mataku terasa panas. Ada sesuatu yang mengaduk-aduk hatiku, entah itu rasa haru, lega, atau campuran keduanya. Setelah beberapa saat, ibu mertua melepaskan pelukannya lalu menatapku. Rani, kamu ikut juga? Tanyanya. Suaranya sedikit serak. Aku tersenyum kecil, Bu. Tentu, Bu. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Tak ada kata manis, tapi dari caranya menghela nafas, aku tahu ia lega melihatku. Kalian jauh-jauh ke sini karena ibu ya? Tanyanya. Iya, Bu. Kami khawatir. Ibu mertua memandang ke sekeliling, lalu kembali menatap kami. Maaf kalau membuat kalian pamik. Banjir datang cepat sekali. Semua warga langsung lari ke bukit ini. Bu nggak apa? Arga bertanya. Suaranya terdengar seperti anak kecil yang akhirnya menemukan ibunya setelah tersesat. Ibu mengangguk. Ibu baik-baik saja, tapi banyak yang sakit, banyak yang lelah. Kita sudah bertahan 1 minggu di sini. Aku memperhatikan sekeliling. Ada orang-orang yang tampak kelelahan, anak-anak yang meringkuk dalam selimut tipis, dan beberapa warga yang batuk-batuk. Tentu saja, bertahan seminggu tanpa kepastian bukan hal mudah. Makanan masih ada, Bu? Tanyaku hati-hati. Masih. Syukurlah ada bantuan yang datang. Entah dari siapa.
Ada yang mengantar tenda pertama kali, ada yang mengantar makanan, mungkin relawan. Aku melirik Arga. Dan saat itu, aku melihat sesuatu di wajahnya. Sesuatu yang hanya muncul sepersekian detik. Seperti seseorang yang takut sebuah rahasia akan bocor tanpa sengaja. Tapi aku belum mengerti apa itu. Kami duduk di dalam salah satu tenda besar yang disulap menjadi dapur umum. Aroma bubur panas memenuhi udara. Ibu mertua menyuruh kami makan dulu, karena perjalanan kami pasti panjang dan melelahkan. Sambil makan, aku memperhatikan warga sekitar. Ada yang tertawa kecil meski wajahnya letih. Ada yang bercerita bagaimana ia menyelamatkan anaknya saat air tiba-tiba naik. Ada yang masih memeluk tas kecil berisi surat-surat penting seolah itu harta terakhir mereka. Bencana memang menyedihkan, tapi anehnya ada kehangatan yang timbul dari orang-orang yang saling bertahan bersama. Aku sama sekali nggak percaya, Bu. Aku kira semua orang hanyut. Memang banyak rumah hanyut, tapi untung bukit ini dekat. Semua warga lari ke sini waktu air mulai naik. Kita tidak punya banyak waktu. Semua dilakukan cepat. Aku mengangguk. Lalu, tenda-tenda ini, bantuan itu, semua datang ke sini, Bu? Tanyaku lagi. Iya. Ibu menghela nafas. 3 hari pertama paling berat. Makanan hampir habis. Tapi tiba-tiba ada truk yang berhenti di bawah. Mereka bilang ada donatur yang kirim bantuan duluan sebelum tim resmi datang. Donatur? Iya, tapi truknya cuma mengantar. Petugasnya bilang tidak tahu siapa donaturnya. Aku menatap Arga diam-diam. Wajahnya tetap tenang, atau tepatnya berusaha terlihat tenang. Ada sesuatu yang aneh. Tapi aku menahan diri. Ini bukan waktunya menuntut jawaban. Selesai makan, aku berjalan keluar tenda untuk menghirup udara. Angin sore cukup sejuk, dan suara-suara warga membuat bukit itu terasa hidup. Ada seorang anak kecil berlari-lari membawa layang-layang robek. Ada nenek-nenek yang sedang bercerita, ada bapak-bapak yang memasang terpal tambahan. Arga menyusulku. "Kamu capek?" tanyanya. "Lelah sedikit, tapi lega." Arga mengangguk. Aku juga. Kami berdiri berdampingan melihat matahari yang perlahan turun di balik pepohonan. Di jauhan, ibu mertua terlihat sedang mengatur pembagian air minum. Meski tampak lelah, caranya bergerak tetap cepat dan tegas. "Kamu sayang banget sama ibu ya?" tanyaku pelan. Arga hanya menatap lurus ke depan. "Dia satu-satunya keluarga yang tersisa, selain kamu." Aku tahu. Beberapa detik berlalu dalam diam. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah. "Ran," katanya tiba-tiba, membuatku menoleh. "Tentang apa?" Arga menunduk, memegang lenganku. "Tentang semua yang kamu lihat di sini. Tentang kenapa bantuan itu bisa datang. Dan tentang apa yang sebenarnya aku lakukan." Ada ketegangan di suaranya yang membuat dadaku berdebar. "Tapi nanti," ujarnya lagi. "Tolong, jangan tanya apa-apa dulu." Aku mengangguk pelan. "Baik." Aku tidak tahu apa yang disembunyikannya. Tapi dari caranya memegang lenganku, aku tahu itu bukan sesuatu yang kecil. Dan di saat yang sama, sesuatu di dalam diriku mulai berkata bahwa perjalanan ini belum selesai. Bahwa bencana di bawah kami baru separuh cerita. Dan sisanya, yang jauh lebih rumit, sedang menanti di depan. Perjalanan menuju desa ibu mertua tidak semudah yang kubayangkan. Setelah melewati jalanan berlumpur, jembatan darurat, dan deretan rumah yang tinggal atapnya saja, mobil kami akhirnya berhenti total. Air masih setinggi paha di beberapa titik. Suamiku, Ardan, menghela napas panjang sambil menatap layar ponsel yang tak juga mendapat sinyal. Aku masih gak percaya. Semua ini benar-benar habis.
gumamnya lirih. Aku hanya menggenggam lengannya, berusaha memberi kekuatan. Kita cari Bu Lastri dulu Dan, apapun kondisinya. Kami turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Suara air mengalir, bercampur dengan bau lumpur dan puing-puing kayu, membuat langkah kami terasa semakin berat. Rumah-rumah yang dulu rapi berdiri, kini hanya menyisakan rangka. Sebagian terapung, sebagian lain tertimbun. Ini rumah tempat aku tumbuh, ujar Ardan pelan, menatap sebuah pondasi kosong. Rumah itu tempat ibu suka memasak buat aku. Aku menelan ludah. Kehilangan tempat tinggal saja sudah menyakitkan. Apalagi ketidakpastian tentang kondisi seseorang yang kau sayangi. Kami menyusuri jalan utama desa, atau setidaknya apa yang tersisa darinya. Sepanjang jalan, tak ada satupun warga terlihat. Entah mereka sudah dievakuasi, atau... Aku menolak menyelesaikan kalimat itu. Ardan berhenti tiba-tiba. Kamu dengar suara itu? Aku memicingkan mata. Di tengah suara air, samar-samar terdengar seperti langkah kecil. Dan... tawa. Tawa kecil anak-anak. Kami mengikuti suara itu hingga dari balik reruntuhan sebuah warung kecil, muncullah seorang anak laki-laki. Umurnya sekitar 7 tahun, memakai baju yang sudah kotor dan kebesaran. Rambutnya basah dan acak-acakan, tapi matanya jernih, penuh ketenangan yang aneh di tengah bencana sebesar ini. Anak itu memandangi kami tanpa rasa takut sedikit pun. Kalian nyari seseorang ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku dan Ardan saling pandang dengan bingung. Kamu tinggal di sini? Ia mengangguk pelan. Iya, aku bantu orang-orang tadi, tapi sekarang udah pada pergi. Ia melirik ke arah tumpukan puing yang dulunya adalah deretan rumah. Airnya makin naik. Ardan berjonggok agar sejajar dengannya. Dik, kamu lihat Ibu Lastri, ibu saya. Tingginya segini, rambutnya diikat, suka pakai selendang biru. Anak itu tampak memikirkan sesuatu. Lalu ia menunjuk ke arah utara, ke sebuah bukit kecil yang terlihat samar di kejauhan. Pergi ke bukit itu, katanya tegas. Di sana kalian akan tahu tentang ibu kalian. Nada bicaranya terlambat dewasa untuk ukuran anak kecil. Kalimatnya bahkan terdengar seperti pesan. Aku menelan salivaku. Di sana ada orang-orang. Mereka selamat. Pergi saja. Jalan bawah sini udah nggak bisa dilewati. Kalian cari tempat yang lebih tinggi. Ardan bangkit sekedip bingungan sekaligus lega. Dik, namamu siapa? Kamu sendirian? Anak itu tersenyum. Senyum tipis yang entah kenapa menimbulkan bulu kuduk berdiri. Tugas aku cuma nunjukin jalan, katanya sambil melangkah mundur. Cepat, kalian harus pergi sekarang. Sebelum kami sempat bertanya lebih banyak, anak itu berbalik dan berlari kecil melewati genangan air, lalu menghilang di balik reruntuhan rumah. Aku mematung. Dan barusan kita ngobrol sama seorang anak sungguhan. Ardan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri. Entahlah, yang penting dia bilang semua orang ke bukit itu. Kita harus ke sana. Perjalanan menuju bukit tidak mudah. Jalanan licin, penuh lumpur. Sesekali aku terpelesat dan Ardan selalu sigap menarik tanganku. Angin berembus dingin, membuatku menggigil. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata arak tadi. Sesuatu yang membuatku terus melangkah. Setibanya kami di kaki bukit, aku melihat sesuatu yang membuatku hati berdegup lebih cepat. Jejak kaki. Banyak. Ada jejak besar, kecil, bercampur dengan bekas roda troli dan peti bantuan. Semua menuju ke atas. Berarti mereka sempat naik ke sini. Ucapku lega. Ardan mengangguk. Ibu pasti ada di atas, aku yakin. Kami memulai pendakian singkat itu. Semakin tinggi kami naik, semakin jelas terdengar gerisik tarpolin.
seperti suara tenda terkena angin. Aku mulai mempercepat langkah. Dan, lihat itu! Di balik deretan pepohonan, tampak 20-an tenda berdiri. Ada beberapa orang dewasa bergerak sibuk, dan ada beberapa anak sedang bermain batu kecil. Aroma makanan hangat, entah bubur atau mio, terbawa angin. Aku ingin menangis. Ada kehidupan, ada orang-orang, ada harapan. Ardan menggenggam tanganku lebih erat. Ayo, kami berjalan ke arah tenda utama. Di depan tenda itu, seorang wanita parubaya sedang menyuapi 2 anak kecil. Rambutnya diikat rapi, wajahnya lelah tapi tampak kuat. Itu dia! Itu Ibu Lastri! Suamiku berteriak pelan, suaranya pecah. Bu! Ibu Lastri menengok cepat. Mata yang awalnya sayu berubah melebar. Sendok jatuh dari tangannya. Ardan? Ibu bangkit. Dalam hitungan detik, keduanya sudah saling memeluk erat. Aku berdiri beberapa langkah di belakang, dadaku terasa hangat, dan sedikit sesak melihat kedalaman cinta mereka. Setelah beberapa saat, ibu mencium pipi Ardan dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalian datang jauh-jauh. Aku kira kalian... Aku langsung memeluk ibu. Kami takut kehilangan ibu. Ibu menepuk punggungku lembut. Ibu di sini, Nak. Selamat. Semua warga juga selamat. Aku mengusap air mataku. Tapi, bagaimana kalian bertahan? Semua rumah sudah habis. Stok makanan pasti... Ibu tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kehangatan yang benar-benar menenangkan. Semua ini bantuan yang datang tepat waktu. Ibu sambil menunjuk ke tenda logistik. Ada seseorang yang mengirimkan dana besar untuk kami. Tanpa itu, mungkin kami tak akan sekuat ini. Aku mengerutkan dahi. Seseorang. Ibu menatap Ardan. Ardan menunduk. Dan baru saja aku menyadari perubahan ekspresi pada wajahnya. Seolah-olah ia tahu sesuatu. Seolah-olah ini bukan kejutan baginya. Aku menahan nafas. Ada sesuatu yang disembunyikan suamiku. Sesuatu yang besar. Dan aku baru menyadari satu hal. Cerita di bukit ini baru saja dimulai. Aku masih berdiri di depan tenda itu, merasakan campuran lega, haru, dan tanda tanya besar yang semakin mengganggu pikiranku. Ibu Lastri masih memeluk Ardan erat seolah takut melepasnya lagi. Dan suamiku, lelaki yang kukenal bertahun-tahun, menunduk dengan ekspresi sulit dibaca. Ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tidak dia katakan. Dan instingku sebagai istri langsung menyadarinya. Setelah keadaan sedikit tenang, ibu mengajak kami duduk di sebuah tenda kecil yang disulap menjadi ruang beristirahat. Di sana, suara hujan rintik yang turun sebagai sisa badai terdengar lebih jelas, menimpa atap tenda dengan ritme lembut. Minum dulu, Nak. Ibu menyerahkan gelas berisi teh hangat. Aku mengangguk sopan, tapi mataku tak bisa lepas dari Ardan. Ia duduk di seberangku, tangannya mengusap wajah berulang kali. Satu kebiasaan yang hanya ia lakukan saat sedang menyembunyikan sesuatu. Akhirnya aku bertanya, mencoba terdengar santai. Bu, tadi ibu bilang bantuan besar datang tepat waktu. Dari siapa ya? Ibu tersenyum kecil sambil merapikan selendangnya. Dari seseorang yang sangat peduli pada desa ini. Aku makin heran. Pemerintah? LSM? Bukan, jawabnya pelan. Lebih pribadi. Perhatianku langsung tertuju pada Ardan. Ia tak menjawab, hanya meremas celananya gugup. Ibu pikir, Ardan sudah cerita. Lanjut ibu. Oh, jadi ini memang tentang suamiku. Aku meliriknya tajam. Cerita apa? Tanyaku. Ardan menelan ludah. Sayang, aku...
Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, suara derap kaki orang berlari memecah suasana. Seorang bapak masuk ke tenda dalam keadaan setengah panik. "Bu Lastri, logistik tambahan datang lagi. Kami butuh bantuan buat mindahin ke gudang." "Oh, baik Pak, saya ke sana." Ibu bangkit terburu-buru. Tapi sebelum keluar, ibu sempat menepuk bau Ardan dan berkata, "Dan, nanti jelaskan semuanya baik-baik ya. Ibu nggak mau ada rahasia dalam rumah tangga kalian." Ardan hanya menunduk. Aku membeku. Rahasia? Bukan hal kecil sampai ibu merasa perlu mengatakan itu. Setelah ibu pergi, tenda menjadi sunyi. Aku menatap Ardan lama, terlalu lama, sampai akhirnya ia menghela nafas pasrah. "Aku mau jelasin," katanya lirih. Aku merapatkan duduk. "Silahkan." Ardan memandang lantai tanah yang tertutup terpal biru. Suaranya bergetar, bukan karena takut padaku, tapi takut mengecewakan. "Aku udah beberapa bulan ini kirim bantuan ke desa ibu. Aku tahu kamu kirim uang bulanan ke ibu Dan, tapi yang ini lain ya?" Ia mengangguk pelan. "Ini bukan kiriman biasa. Aku kirim dalam jumlah besar, dalam bentuk logistik juga. Itu sebabnya semua warga masih bisa bertahan sebelum bantuan resmi datang." Aku terdiam. Ardan melanjutkan, "Ban besar pertama yang datang 2 hari lalu, itu dari aku. Tenda-tenda, makanan instan, air bersih, semua itu aku pesan dan aku kirim diam-diam." Aku tidak marah, tapi aku terpukul. "Kenapa kamu nggak bilang?" tanyaku. Matanya menatapku dengan campuran takut dan rasa bersalah. "Aku takut kamu bakal mikir aku boros atau sembunyi-sembunyi dari kamu." Aku memejamkan mata. "Dan aku istrimu. Kamu harusnya cerita. Apalagi ini soal ibu." "Maksudku baik. Aku cuma ingin pastikan ibu aman. Aku tahu rumah ibu di dataran rendah. Dan aku udah punya firasat. Jadi aku mulai kirim bantuan jauh sebelum banjir benar-benar datang." Aku terhenyak. Ibu mengangguk pelan sambil merapikan selendangnya. "Kamu tahu duluan." Ia mengangguk. "Aku lihat berita, analisis cuaca, semuanya tunjukin banjir besar bakal datang. Aku nggak mau ambil resiko." Aku menggigit bibir. Bagian dari diriku merasa terharu karena suamiku setulus itu. Tapi bagian lain merasa terluka karena dia tak mempercayaiku untuk berbagi kekhawatiran, rencana, dan keputusan sebesar itu. "Aku cuma ingin melindungi kalian," katanya lagi. "Aku kira dengan gak bilang, aku bisa mengurangi kekhawatiranmu." Aku menunduk. Aku marah. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa berkat keputusannya, warga selamat, ibu selamat, semua orang hidup. "Kamu harusnya percaya padaku," ucapku pelan tapi tegas. Ardan mengulurkan tangannya. "Maaf." Aku menatap tangannya, lalu menatap matanya. Dan saat aku hendak mengucapkan sesuatu, seorang relawan masuk ke tenda sambil terengah-engah. Kalian berdua harus melihat ini. Di bawah. Cepat." Aku dan Ardan saling memandang sebelum bangkit serentak. "Ada apa?" tanya Ardan. Relawan itu menunjuk ke arah kaki bukit. "Airnya naik lagi, dan ada seseorang pingsan di pinggir aliran besar itu. Kayaknya salah satu warga." Jantungku berdegup cepat. Tanpa berkata apapun kami langsung berlari menuruni bukit. Aku tak tahu apa yang menunggu di bawah sana. Tapi satu hal jelas, konflik kami belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja mulai. Aku dan Ardan menuruni bukit secepat kaki kami bisa melangkah. Nafasku memburu, dadaku sesak, bukan karena lelah, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba mencengkeram kuat. Suara gemuruh air dari bawah bukit semakin terdengar. Banjir susulan. Hujan rintik yang turun sejak tadi rupanya bukan sekedar rintik, tapi tanda bahwa arus di bawah sana kembali mengganas. Ketika kami hampir mencapai kaki bukit, barulah aku melihatnya. Beberapa relawan berdiri panik mengelilingi seseorang yang tergeletak di samping aliran air yang deras. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya tertutup lumpur, dan nafasnya nyaris tak terdengar. "Siapa dia?" teriakku sambil mendekat.
Salah satu relawan menggeleng cepat. Kami nemu dia terseret arus kecil, untung nyangkut di batu. Ardan berlutut, memeriksa bergelangan tangan orang itu. Nadinya lemah. Aku ikut berjongkot. Jantungku terpukul melihat wajah yang penuh lumpur dan luka gores. Perlahan, salah satu relawan menyeka wajahnya menggunakan kain basah. Dan saat lumpur itu hilang, aku ternganga. Ardan membeku. Semua orang terdiam. Ya Tuhan, suara Ardan parau. Ini Pak Riko. Aku menatap suamiku, tak percaya. Pak Riko, ketua RT desa ibu. Ardan mengangguk kaget bukan main. Tapi, bukannya dia yang ibu bilang ikut bantu evakuasi warga ke bukit? Relawan yang tadi berteriak mengangguk cepat. Betul, dia bantu banyak warga. Tapi sejak kemarin sore dia hilang. Aku merinding. Hilang sejak kemarin sore? Berarti dia bukan penyintas yang baru turun dari bukit. Lalu, bagaimana bisa dia ada di aliran bawah? Tanyaku. Harusnya dia di atas, gumam Ardan. Kami saling pandang dan aku tahu Ardan merasakan hal yang sama denganku. Ada sesuatu yang tidak beres. Tertinggal hanyut semalaman, tanpa ada satupun warga yang tahu? Tidak mungkin. Tidak untuk seorang Pak Riko yang dikenal paling siaga. Relawan memotong keheningan. Kita harus bawa dia ke tenda medis sekarang. Ardan dan dua relawan lainnya mengangkat tubuh Pak Riko. Aku berjalan di belakang sambil menahan nafas. Angin semakin dingin, langit semakin gelap. Banjir susulan masih mungkin terjadi kapan saja. Saat kami hampir mencapai tenda medis, Pak Riko tiba-tiba menggeliat kecil. Kita harus cepat, seru Ardan. Aku maju di sampingnya, memegang tangan Pak Riko. Pak, tahan sebentar, kita sudah mau sampai. Tapi tiba-tiba, Pak Riko membuka mata sedikit. Hanya setengah, tapi cukup untuk membuat bulu kudutku berdiri. Ia menatapku, lalu berbisik, lirih dan patah-patah. Ibu, kau harus tahu. Aku mendekatkan telingaku. Tahu apa, Pak? Pak Riko menggenggam pergelangan tanganku kuat, mengejutkanku. Matanya melebar, seperti menyimpan ketakutan besar. Di balik bukit, ada yang salah. Bukan seperti yang kalian lihat. Aku terpaku. Ardan berhenti berjalan. Apa maksudnya? Tapi sebelum jawabannya keluar, tubuh Pak Riko kembali lemas. Nafasnya melemah, dan ia pingsan lagi. Kami segera masuk ke tenda medis. Perawat langsung menangani, memasang infus, dan membersihkan luka-lukanya. Aku menatap dari luar, tanganku gemetar. Ardan berdiri di sampingku, wajahnya menegam. Kamu dengar kan? Di balik bukit, ada sesuatu. Ardan menelan ludah, suaranya rendah. Aku dengar. Matanya bergerak keluar tenda, ke arah bukit yang tadi kami daki. Sayang, ujarnya menatapku penuh keseriusan. Sepertinya semua ini bukan hanya soal banjir. Aku merinding. Ardan melanjutkan dengan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya. Dan aku pikir, anak kecil yang kita temui tadi juga bukan sekedar anak kecil. Aku menarik nafas tajam. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa ini, aku merasa benar-benar takut. Dan firasatku mengatakan, apapun rahasia yang tersembunyi di balik bukit itu akan mengubah segalanya. Setelah kejadian dengan Pak Riko, aku duduk di luar tenda medis sambil menggenggam tangan sendiri yang masih terasa dingin. Ucapan terakhirnya terus terputar di kepalaku. Di balik bukit, ada yang salah. Bukan seperti yang kalian lihat. Bagaimana mungkin seseorang yang baru saja pingsan mempertaruhkan sisa tenaganya hanya untuk memberi peringatan seperti itu? Dan kenapa ia terlihat ketakutan? Bukan karena arus banjir, tapi karena sesuatu yang ia lihat. Ardan berdiri di sebelahku, diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kita harus cari tahu." Aku mengangguk pelan, meski tubuhku masih gemetar.
Setelah kondisi ibu aman, lanjut Ardan. Mendengar kata ibu, dadaku langsung menghangat. Ibu Lastri, wanita kuat itu, masih tak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia sibuk membantu warga, mengurus logistik, menjadi sandaran semua orang di pengungsian ini. Aku merasa bersalah bila harus membebani beliau dengan kecemasan tambahan. Aku bakal bilang sama ibu nanti, gumam Ardan seolah membaca pikiranku. Tapi sekarang, kita cari petunjuk dulu. Aku menoleh. Maksudmu, pergi ke balik bukit itu? Ardan menatapku lama. Iya. Aku menghela napas panjang. Kamu sadar, ini bisa bahaya kan? Kamu sadar kalau kita nggak punya pilihan lain kan? Aku menelan ludah. Dan benar. Aku tahu kami tidak bisa diam saja. Tidak setelah Pak Riko mengatakan hal itu dengan ketakutan yang begitu nyata. Sore itu, kami memutuskan mencari keterangan dari warga yang sudah lebih dulu mengungsi. Beberapa duduk berkelompok sambil menghangatkan tangan di dekat perapian darurat, sementara yang lain sibuk merapikan barang bantuan. Aku menghampiri seorang ibu yang baru saja mendapatkan selimut. Permisi Bu, saya boleh tanya sesuatu? Wanita itu menoleh. Wajahnya masih penuh kelelahan. Iya nak. Apa ibu melihat atau mendengar sesuatu yang aneh tentang bagian belakang bukit? Wanita itu terdiam. Wajahnya berubah pucat. Aku dan Ardan saling pandang. Ada apa Bu? Tanya Ardan pelan. Wanita itu menunduk. Suaranya bergetar. 2 malam lalu, sebelum banjir makin parah, beberapa orang bilang ada cahaya besar dari arah bukit seberang sana. Seperti lampu sorot, tapi warnanya aneh. Bukan putih, lebih seperti biru kehijauan. Aku merinding. Dan setelah itu, suaranya nak. Wanita itu memejamkan mata, seolah tak ingin mengingatnya. Ada suara seperti gemuruh, tapi bukan gemuruh banjir. Seperti suara benda besar sedang dipindahkan. Benda besar? Iya, ia menatap kami kembali. Dan anehnya, keesokan paginya, ada beberapa bagian bukit yang seperti habis digali. Digali? Ulangku. Ia mengangguk. Tapi waktu warga mau ke sana, relawan melarang. Katanya jalurnya berbahaya. Ardan mengerutkan dahi. Relawan mana? Wanita itu memikirkan sebentar. Anak-anak muda yang gak pernah kami lihat sebelumnya. Mereka datang pakai rompi. Tapi kok kayak bukan relawan resmi? Aku tersentak pelan. Ardan menegang. Rompi relawan palsu. Cahaya misterius. Suara benda besar. Bagian bukit digali. Semua terasa janggal dan tidak masuk akal. Tapi justru itu yang membuatnya semakin nyata di kepalaku. Kami berjalan kembali ke tenda kami. Matahari mulai tenggelam, mengubah biru langit menjadi jingga pucat yang memantul di puncak bukit. Suara warga, suara anak-anak, suara angin. Semua terdengar normal. Terlalu normal. Ardan membuka resleting tenda. Kita harus ke sana malam ini. Aku menghentikan langkahnya. Malam? Dan kita nggak tahu apa yang ada di sana. Justru itu. Ia menatapku, tatapannya tegas. Kalau bukan kita, siapa? Kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan ibu dan warga, kita harus tahu. Aku menggigit bibir. Takut? Iya, sangat. Tapi membiarkan sesuatu mengintai dari balik bukit itu tanpa kepastian, lebih menakutkan. Baik, akhirnya kuputuskan. Kita pergi setelah semua warga tidur. Ardan menatapku lama sebelum tersenyum kecil. Kamu istri yang paling berani. Aku memutar bola mata. Atau paling nekat. Tapi senyuman kami hilang saat suara dari luar tenda terdengar. Langkah kaki seseorang. Bukan satu orang, tapi beberapa. Pelan, tertata. Seolah sedang berpatroli. Ardan memberi isyarat agar aku diam. Kami mendekat ke dinding tenda dan mengintip sedikit melalui celah kecil. Dan di luar sana, ada 3 laki-laki berpakaian rompi relawan. Tapi warna rompinya bukan yang dipakai tim resmi. Gerak mereka berbeda. Tegas. Terlalu terlatih. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara rendah, namun cukup jelas terdengar. Pastikan area bawah bukit aman.
Jangan biarkan ada yang lewat ke sisi lain. Kita nggak boleh gagal lagi. Laki-laki kedua menjawab, kalau ada yang curiga, amankan. Jawabnya singkat, amankan. Kata itu cukup untuk membuat napasku tercekat. Orang-orang ini bukan relawan, dan tujuan mereka bukan menolong warga. Ardan menatapku. Aku menatapnya. Dan kami sama-sama tahu, apapun yang bersembunyi di balik bukit itu jauh lebih besar dari sekedar banjir. Dan malam itu, kami akan mengungkapnya. Dengan resiko apapun. Malam itu turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk kulit dan rasa gelisah yang menusuk hati. Lampu-lampu kecil dari tenda pengungsian berkedip lemah, seolah ikut merasakan ketakutan yang merayap di udara. Aku duduk sambil memegang lutut, menunggu waktu bergerak sedikit lebih jauh ke dalam gelap. Ardan memeriksa senter kecil yang ia temukan dari tumpukan logistik. Kita harus berangkat sebelum patroli mereka kembali. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak terlalu kencang untuk ukuran manusia normal. Sesekali, aku masih mengintip keluar tenda. Para relawan palsu itu berjalan memutari area pengungsian dengan pola yang jelas, selalu lewat sisi kiri bukit setiap 10 menit. Kita akan ambil jalur kanan, bisikku. Ardan tersenyum kecil. Iya, kamu makin pintar nyusun strategi. Aku istrimu, jawabku pelan. Tentu saja aku harus bisa ngimbangin kegilaanmu. Ardan menahan tawa, tapi suaranya tenggelam dalam detik berikutnya ketika langkah para penjaga terdengar makin dekat. Kami membeku, menahan nafas. Salah satu dari mereka berhenti tepat di depan tenda kami. Aku bisa mendengar suara gesekan sepatunya dengan batu, bahkan hembusan nafasnya. Wilayah aman, katanya datar. Gak ada pergerakan. Bagus, terus keliling. Jangan lengah, sahut suara lain dari kejauhan. Setelah 2 menit yang terasa seperti 2 jam, suara langkah mereka perlahan menjauh. Ardan memberi isyarat. Sekarang. Kami meninggalkan tenda dengan sangat hati-hati, hanya membawa senter, ponco, dan 2 botol air. Semakin jauh kami dari area pengungsian, semakin sunyi suasana. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara Ibu Lastri, tidak ada suara angin yang melewati tenda-tenda. Di dekat kaki bukit, aku mencium bau tanah lembab bercampur daun basah. Jalur kanan bukit hanya memiliki sedikit pijakan, dan kami harus merangkak menaiki beberapa bagian yang licin. Ardan memegang tanganku. Pelan-pelan. Kamu juga, jangan sok kuat terus. Kalau kamu jatuh, aku ikut jatuh. Aku mencubit lengannya pelan. Sudah, serius. Ardan tersenyum, tapi ketegangan tetap terlihat jelas di wajahnya. Setengah perjalanan, kami berhenti di balik sebuah batu besar ketika cahaya senter tampak bergerak dari kejauhan. Arah penjaga. Mereka ada di titik yang lebih tinggi di bukit, area yang seharusnya tidak pernah dilewati relawan biasa. Mereka berbicara sambil menunjuk-nunjuk ke arah puncak. Kalian lihat cahaya itu kemarin? Tanya yang berbadan besar. Gak usah dibahas, kita fokus saja ke perintah. Jawab yang lain dari kejauhan. Kalau warga sampai naik ke sisi belakang bukit, kita tamat. Jantungku hampir melompat keluar. Sisi belakang bukit. Persis yang dibilang Pak Riko. Menurutmu mereka juga apa? Bisikku setipis mungkin. Ardan menatapku ke puncak bukit, wajahnya tegang. Sesuatu yang mereka nggak mau ada saksi. Aku mengangguk. Dan kita harus buru-buru sebelum mereka kembali turun. Kami menunggu sampai mereka menghilang, lalu kembali mendaki. Senter hanya kami nyalakan sesekali, itu pun ditutup dengan telapak tangan agar cahayanya tidak memantul. Setelah hampir 1 jam mendaki, akhirnya kami mencapai puncak. Dan dari sana, aku baru melihatnya. Sisi belakang bukit itu bukan lagi bukit, melainkan area luas yang terlihat seperti baru digali besar-besaran. Tanahnya cekung, membentuk semacam ceruk raksasa yang tidak mungkin terjadi secara alami hanya karena banjir. Di tengah ceruk itu, ada struktur besar yang seolah tertutup terpal hitam panjang. Bukan bangunan, bukan kendaraan. Sesuatu yang bentuknya bulat oval, seperti kapsul raksasa yang setengah terkubur tanah. Ardan menelan ludah begitu keras sampai aku mendengarnya. Apa itu? Bisikku. Aku nggak tahu, tapi jelas itu bukan fasilitas desa.
Di sekitar struktur itu, ada 3 tenda besar lain yang sepertinya digunakan sebagai pos. Suara generator terdengar halus dari arah kiri. Cahaya biru kehijauan, cahaya yang sama seperti yang diceritakan warga, masih terlihat samar dari bawah terpal. Aku merasakan kulitku merinding seluruhnya. Dan, apa ini yang dimaksud Pak Riko? Bukit yang digali? Sepertinya iya. Dan kenapa mereka sampai harus menjaga ketat begini, sampai menyamar jadi relawan? Ardan menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara berat dari belakang kami. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Kami membalikkan tubuh hampir bersamaan. Dan di sana berdiri 2 orang pria berrompi palsu menodong senter dan benda panjang yang aku tahu pasti bukan tongkat. Aku membeku. Ardan berdiri di depanku, melindungi. Salah satu dari mereka maju selangkah, ikuti kami. Kalian sudah melihat terlalu banyak. Mulutku mengering. Inilah titik yang selalu kutakutkan sejak tadi. Ini bukan lagi soal ibu mertua, bukan soal desa, bukan soal banjir. Ini sudah bukan perkara sederhana. Dan kami terjebak tepat di tengahnya. Ardan meraih tanganku erat, lebih erat daripada yang pernah ia lakukan sebelumnya. Apapun yang terjadi setelah ini, tidak akan mudah, tidak akan aman. Tapi kami tidak punya jalan kembali. Senter tajam milik 2 pria itu menyorot wajah kami tanpa ampun. Cahaya putih menyilaukan membuatku sulit membuka mata. Sedangkan Ardan berdiri sedikit condong ke depan, tubuhnya siap menjadi tameng hidup di depanku. Aku bisa merasakan lengannya menegang. Turun dari bukit, sekarang. Perintah salah satu pria itu, suaranya berat dan pasti. Ardan tidak bergerak. Kami cuma mencari ibu kami, tidak ada niat macam-macam. Bohong, sahut pria satunya. Nggak ada orang yang kebetulan naik sampai puncak jam segini. Aku ingin bicara, menjelaskan, memohon, tapi lidahku seperti beku. Napasku pendek-pendek. Ketakutan rasanya menempel seperti kabut tebal di kulit. Pria pertama mengangkat senjatanya lebih tinggi. Dan di detik itu, Ardan melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ia mengangkat kedua tangannya pelan sambil berkata, "Baik, kita bicara di bawah." Tapi, hanya aku yang melihat tangan kirinya menyentuh batu kecil di samping kakinya. Aku tahu gerakan itu. Gerakan kecil, cepat, tidak mencolok. Gerakan seseorang yang sedang menyiapkan diri untuk melawan. Hatiku langsung melonjak cemas. "Ardan," bisikku nyaris tak terdengar. Ia hanya menatapku sekilas. Tatapan singkat yang sangat jelas artinya. Percaya. Pria kedua mulai menuruni bukit lebih dulu, menunggu kami mengikuti. Namun sebelum ia benar-benar jauh, brak. Batu itu tepat mengenai pergelangan tangan pria pertama, membuat senjatanya terpelanting jatuh ke tanah. "Lari!" teriak Ardan tanpa menoleh. Tubuhku langsung bergerak sebelum otakku sempat memproses. Kami memanjang langkah, menuruni lereng bukit di sisi yang berbeda, lebih curam, lebih gelap, lebih berbahaya. Di belakang kami terdengar suara teriakan marah. "Hei, berhenti! Berhenti!" Aku tidak menoleh. Aku tidak berani. Ardan memegang tanganku, hampir menyeretku. Batu-batu kecil berjatuhan dari bawah kakiku, sebagian menggores betis dan lututku. Tapi aku tidak peduli. Yang penting hanya satu, jangan sampai tertangkap. Kami terus berlari dalam gelap, hanya mengandalkan cahaya bulan yang redup dan suara napas kami sendiri. Sampai akhirnya, Ardan menarikku ke balik pohon besar. "Diam," bisiknya. Aku menempelkan punggung ke batang pohon sambil menutup mulut dengan tangan. Jantungku berdetak begitu keras seolah memukul tulang rusuk dari dalam. Suara langkah mendekat. "Ke arah sini. Cek semak-semak. Jangan biarkan mereka kabur." Ia semakin dekat. Semakin dekat. Aku menggigit bibir sampai terasa asin oleh darah. Namun anehnya, langkah itu kemudian menjauh perlahan. Mungkin mereka mengira kami turun melalui jalur lain. Ardan menempelkan telinga ke tanah sebentar, memastikan.
Kita harus masuk lebih dalam ke hutan. Mereka pasti pasang barikade di bawah. Ucapnya pelan. Aku mengangguk. Masih gemetar. Ardan, kalau saja tadi mereka... Ia memegang wajahku dengan satu tangan. Kamu aman. Selama aku di sini, kamu aman. Meskipun kata-katanya seperti janji, aku tahu situasi sebenarnya jauh dari aman. Kami melanjutkan perjalanan menembus hutan bukit. Suasana semakin gelap karena pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya bulan. Hanya suara jangkrik dan serangga malam yang menemani. Namun, beberapa menit kemudian, sesuatu membuat kami berhenti. Dari kejauhan terlihat cahaya merah kecil, seperti lampu indikator. Ardan mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tidak bergerak. Aku memicingkan mata. Awalnya, kupikir itu cahaya senter. Tapi tidak. Cahaya itu tetap diam, bulat dan hanya satu. Ardan, itu apa? Aku bertanya lamban. Tanpa menjawab, Ardan menelan ludah perlahan. CCTV. Mereka memasang kamera sampai sini. CCTV. Di tengah hutan, di tengah bukit yang katanya terkena bencana. Kenapa? Untuk apa? Ardan mendunduk, memutar tubuh kami agar mengambil jalur memutar jauh dari kamera. Namun semakin jauh kami berjalan, semakin jelas satu hal. Mereka sudah mengawasi seluruh area. Sampai kami menemukan sesuatu yang membuat tengkukku merinding. Pagar kawat tinggi tersembunyi di balik pepohonan. Seolah bukit ini bukan bukit alami. Seolah ini wilayah yang sengaja ditutup, dijaga, dipetakan. Dan di bagian tengah pagar itu, ada lubang kecil seperti bekas potongan. Lubang yang cukup luas untuk satu orang masuk. Aku menatap Ardan. Ardan menatapku balik. Kayaknya ada yang mendahului kita. Ia desis. Aku menatap lubang itu, menahan napas. Ardan, kalau sampai mereka menjaga area seperti ini... Iya. Aku takut. Iya. Tapi Ardan memegang tanganku. Justru karena ini, kita harus masuk. Kita harus tahu apa yang mereka sembunyikan. Mungkin satu-satunya jawaban soal ibu ada di dalam. Aku menggigit bibir. Detak jantungku masih kacau. Tapi aku mengangguk. Pelan, namun pasti. Kami merangkak masuk ke celah pagar itu. Dan begitu aku menginjak tanah di balik pagar, angin di dalam terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, lebih tidak wajar. Aku tidak tahu apa yang menunggu di sini. Tapi aku tahu satu hal. Kami baru saja memasuki tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki siapapun. Begitu aku dan Ardan merangkak melewati celah pagar itu, dunia seperti berubah. Aroma tanah basah memang masih sama. Tapi ada hal lain yang menusuk hidungku. Bau logam, seperti karat atau darah. Aku tidak yakin. Yang jelas bulu tengkukku berdiri. Ardan memberiku isyarat agar tetap merunduk. Kami berjalan perlahan, menyusuri semak-semak lebat yang seolah menutup pemandangan di depan. Tidak ada suara manusia, hanya angin yang melintas dan gemerisik dedaunan yang terasa terlalu lirih untuk malam sebesar ini. Aku nggak suka tempat ini, bisikku. Aku juga, balas Ardan. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi kita harus lanjut. Kami terus maju sampai akhirnya semak-semak terbuka, menampakkan sesuatu yang membuatku langsung berhenti. Sebuah bangunan. Ya, bangunan. Di tengah hutan bukit ini, tersembunyi di balik pagar kawat. Bangunan itu tampak seperti gudang kecil,
Dinding seng kusam, pintu besi dengan gembok besar, dan satu lampu kuning yang menggantung redup, berayun pelan diterpa angin. "Gudang apa ini?" gumamku. Ardan menggeleng. "Gak mungkin gudang biasa kalau dijaga kamera dan pagar setinggi itu." Aku mengusap lenganku yang tiba-tiba dingin. Jantungku berdetak keras seolah tubuhku tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat di sini. Ardan memeriksa sekeliling pintu, mencari celah. "Ada orang di dalam gak?" tanyaku. Sunyi, tapi bukan berarti kosong. Saat Ardan mendorong pintu perlahan, suara engsel berderit kecil, cukup untuk membuat napasku tersendak. Tapi pintunya terkunci. "Ikut aku," katanya sambil menarik tanganku menuju sisi bangunan. Kami berjalan mengitari dinding seng sampai menemukan jendela kecil setinggi dada. Kaca jendelanya buram, tapi ada celah di pinggirnya, seolah pernah dipaksa dari luar. Ardan mengintip lebih dulu. "Apa?" tanyaku cepat, tidak sabar. Ia tidak langsung menjawab. Rahangnya mengeras, matanya menatap kosong ke dalam ruangan. "Ardan, jangan diam. Ada apa?" desakku. Ia menelan ludah sebelum berkata pelan. "Ada orang. Banyak. Banyak? Iya. Tapi mereka bukan penjaga. Maksudmu?" "Mereka warga sini." "Apa? Orang-orang desa di dalam gudang ini?" Ardan mengangguk. "Mereka duduk, tidur, beberapa terbaring. Seperti pusat pengungsian, tapi bukan pengungsian." Kakiku terasa dingin. Mereka dikurung." Aku belum yakin. Ardan memberi ruang untukku mengintip. Ketika wajahku mendekati jendela, hatiku langsung seperti ditarik turun. Benar, ada orang-orang di dalam. Banyak, tapi bukan pemandangan yang menyenangkan. Wajah-wajah lelah, tubuh-tubuh yang tampak seperti sudah berhari-hari tidak tidur. Sebagian duduk diam memeluk lutut, sebagian lain terbaring dengan selimut seadanya. Tapi yang membuatku benar-benar ingin mundur adalah ekspresi mereka. Kosong. Seperti pasrah. Seperti menunggu sesuatu. Sesuatu yang buruk. Aku menutup mulut dengan telapak tangan. Kenapa mereka di sini? Kenapa nggak di pengungsian lain? "Aku nggak tahu, Ardan," menjawabku, suaranya berat. Tapi kita tidak sempat berpikir lebih jauh. Karena saat itu, tok. Suara keras terdengar dari dalam gudang. Seorang pria berseragam masuk. Ia membawa clipboard dan membaca nama-nama dari daftar. Salah satu warga berdiri gemetar. Lalu satu lagi, lalu satu lagi. "Ardan," bisikku panik. Apa yang sedang terjadi? Ardan memandangku, dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia terlihat benar-benar takut. Kayaknya mereka diseleksi. Di apa? Aku nggak tahu untuk apa, tapi ini bukan pengungsian biasa. Aku menahan napasku saat melihat pria berseragam itu menunjuk beberapa orang, lalu mengarahkan mereka ke pintu lain di bagian belakang gudang. Pintu yang tidak terlihat dari luar. Kemana mereka dibawa? Untuk apa? Ardan menarik wajahku menjauh dari jendela. Kita harus pergi. Pergi? Tapi mereka, kita nggak bisa nolong siapapun kalau kita sendiri ketahuan. Tapi sebelum kami sempat bergerak, "Ibu," suara Ardan terdengar pecah, antara lega, bingung, dan takut bersamaan. Ibu mertua menatap kami dengan wajah yang sulit ditebak. Bukan marah, bukan senang,
tapi seperti seseorang yang menanggung beban besar yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Pria berseragam tadi mendekat. "Bu Rini, apakah ini keluarga Anda?" Ibu mengangguk pelan. "Iya, mereka anak saya." Pria itu menatap kami beberapa detik, lalu menurunkan senternya. "Mereka tidak boleh di sini. Kita punya protokol." "Aku tahu," jawab ibu lirih. "Biar aku yang bicara." Pria itu berjalan mundur, memberi ruang, tapi tidak pergi. Ia tetap berjaga menandakan bahwa tempat ini jauh lebih serius daripada yang kami bayangkan. Ibu menarik nafas panjang sebelum akhirnya membuka suara. "Kalian pasti bingung, tapi tolong dengarkan ibu sampai selesai." Aku dan Ardan saling pandang lalu mengangguk. Ibu menuntun kami menjauh sedikit dari pintu gudang ke area yang lebih sepi. Cahaya lampu kuning menggantung membuat wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Lebih lelah, tapi juga lebih kuat. "Aku tidak hilang," katanya pelan. "Aku tidak hanyut. Aku tidak apa-apa." Hatiku mencelos. "Lalu, ibu di mana selama ini?" Ibu menatap ke arah gudang. "Di sini, menolong mereka." Ardan berkerut bingung. "Menolong? Tapi ibu dikurung dengan mereka. Kami lihat mereka diseleksi. Itu bukan seleksi buruk," potong ibu cepat. "Itu pemeriksaan untuk memastikan mereka sehat, tidak kekurangan cairan, tidak shock berat. Ini pusat pengungsian darurat yang tidak bisa diumumkan ke publik." Aku menggerjap. "Kenapa dirahasiakan?" Ibu menurunkan suara. "Karena desa kita adalah salah satu yang paling parah. Banyak orang kehilangan rumah, dokumen, identitas. Kalau lokasi pengungsian diumumkan sembarangan, bisa terjadi kaos. Ini untuk keamanan bersama." Aku menelan ludah. "Tapi kenapa harus di gudang? Kenapa pagar kawat? Kenapa banyak penjaga?" Ibu tersenyum kecil, senyum yang pahit, tapi jujur. "Karena bantuan yang datang jumlahnya besar, sangat besar. Dan itu membuat tempat ini rentan dijarah." Aku tertegun. Ardan menatap ibunya lama sekali sebelum akhirnya membuka mulut perlahan. "Bantuan itu dari kamu, Dan." Ardan membeku. "Apa?" Suara itu keluar nyaris tanpa udara. Aku juga terpaku. "Dari Ardan?" Ibu mengangguk. 3 hari setelah banjir datang, bantuan yang datang pertama kali bukan dari pemerintah, bukan dari relawan besar, tapi dari seseorang yang mengirimkan truk bahan makanan, air bersih, selimut, obat, bahkan tenda-tenda khusus. Ibu menatap kami sambil tersenyum lirih. Pengirimnya tercatat sebagai seseorang yang hanya menulis untuk ibu. Dan ketika aku tanyakan ke petugas, nama lengkap pengirimnya adalah Ardan Putra. Ardan langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Bu, aku..." Suara Ardan bergetar. Ibu menghampirinya, memegang kedua pipinya. "Kamu kira ibu gak tahu kamu sering kirim uang diam-diam? Kamu pikir ibu gak sadar? Kamu rela makan seadanya demi bantu desa kecil ini." Aku memeluk lengan Ardan, merasakan bahunya bergetar. Ia bukan tipe yang mudah menangis. Tapi malam ini, semua beban yang ia pendam pecah begitu saja. Ibu melanjutkan dengan suara lembut namun tegas. "Kalau bukan karena bantuanmu, Dan, banyak orang di sini mungkin tidak akan selamat. Air naik cepat sekali, jalanan rusak, kami terjebak. Tapi kirimanmu membuat kami bisa bertahan sampai bantuan resmi datang." Aku tertegun. Ardan menatap ibunya dengan mata memerah. "Bu, aku cuma mau bantu." "Aku takut ibu kenapa-kenapa." Ibu mendekapnya. "Dan kamu sudah lebih dari sekedar membantu. Kamu menyelamatkan desa ini." Aku ikut mendekat, memeluk keduanya. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan gila ini bermula, aku bisa menarik nafas lega. Untuk beberapa saat, tidak ada suara apapun selain deru angin bucit.
Sampai ibu berkata lembut, "Sekarang, ayo, ibu kenalkan kalian dengan semua orang. Mereka ingin tahu siapa pahlawan yang sudah membantu mereka tanpa pamrih." Ardan tertegun. "Bu, aku bukan pahlawan." Ibu tersenyum. "Bagi mereka, kamu adalah alasan mereka hidup sampai hari ini." Aku menggenggam tangan suamiku. Malam yang tadinya penuh ketegangan, kecurigaan, hingga misteri, pada akhirnya yang kami temukan adalah sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Cinta, pengorbanan diam-diam, dan sebuah bukti bahwa kebaikan tetap bisa bersinar bahkan di tengah bencana sebesar apapun. Malam di bukit yang kecil dan gelap terpencil, kami akhirnya pulang. Bukan ke rumah, tapi ke kenyataan bahwa keluarga ini jauh lebih kuat dari yang pernah kami sadari.